Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ketegasan di sini memang sangat diperlukan ya. Di sini bahkan mengenai kasus Paspampres yang kemarin ya. Akhirnya di sini Panglima TNI yaitu meminta anggota Paspampres yang diduga membunuh pria di Aceh dipecat dan bahkan juga dihukum mati. Ini semoga saja bisa mendapatkan efek jera ya, dan semoga saja tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Nah, dari sini saya juga penasaran ya. Kira-kira motif dari oknum Paspampres tersebut seperti apa sih? Kalau tidak salah dari berita yang beredar, yaitu bahkan ada meminta uang tebusan 50 juta. Wow. Di sini yaitu akhirnya terungkap, yaitu motifnya di sini ya. Terungkap motif oknum Paspampres culik dan siksa warga Aceh tersebut. Nah, di sini Pangdam Jaya mengungkap motif penculikan dan penganiayaan yang berujung tewasnya warga Aceh bernama Imam yang dilakukan oleh anggota Paspampres Praka Riswandi Manik. Mereka minta 50 juta tapi tidak dipenuhi. Akhirnya siksa terus. Pada saat disiksa mungkin penyiksaan itu berat, akhirnya pun mengakibatkan meninggal. Jelas dan Pangdam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi Anwar saat dihubungi pada 28 Agustus. Irsyad mengatakan Imam diketahui sebagai pedagang obat ilegal. Oh, jadi di sini Imam itu adalah pedagang obat ilegal. Ia diberas 50 juta atau diancam akan dilaporkan pihak ke polisi. Ya, seharusnya langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib ya. Karena di sini menurut saya ranah dari pihak kepolisian. Ya, supaya juga bisa mendapatkan apa yang dilakukannya, yaitu menjual obat ilegal. Nah, karena mereka korban Imam Maskur kan pedagang obat ilegal. Jadi kalau misalnya dilakukan penculikan, dilakukan pemeriksaan, itu mereka nggak mau lapor polisi. Akhirnya mereka menculik orang tersebut, sambungnya. Irsyad mengatakan pihaknya masih mendalami terkait sejak kapan pelaku melakukan aksi penculikan tersebut. Itu belum kami dalami, tutupnya. Ya, dari sini akhirnya sudah mendapatkan respon ya dari sini, yaitu langsung dari Panglima TNI dan bahkan juga tegas, yaitu dipecat dan bahkan juga dihukum mati. Nah, dari sini coba kita lihat komentarnya ya, kira-kira bagaimana. Banyak yang setuju dengan pendapat Panglima TNI, yaitu tegas kepada anggota Paspampres yang diduga melakukan hal yang tidak terpuji ini. Di sini dari Nyai Bubu, bagus Jenderal, semoga bisa maksimal hukumannya di tangan hakim. Sebelumnya disuruh minta maaf langsung ke keluarga korban di Aceh. Nah, di sini sebaiknya jangan Jenderal, kasihan, bebaskan saja terus pasrahkan ke pemuda-pemuda Aceh. Di sini dari Pais 1. Ujung-ujungnya paling kena diskon hukumannya. Kalian percaya sama hukumannya nggak? Palingan juga nggak dihukum mati, sama kayak Sambo kemarin. Oke, but Bill White setuju. Apa kata dunia, versi Sambo nggak jadi dihukum mati. Ya, seperti itu. Ini bahkan juga semoga sesuai arahan dari Jenderal, sadis dan video dikirim ke keluarga, hukum yang sepadan. Wow. Palingan endingnya juga kayak yang udah nggak jadi dihukum. Ya, tindakan tegas ini memang sangat diperlukan ya. Apalagi juga akan membuat efek jera dan kemungkinan tidak akan mengulangi lagi. Semoga tidak akan ada kejadian ini lagi, karena kalau hukumannya sangat berat pasti juga akan membuat efek jera lah. Di sini bahkan Panglima TNI juga trending di sini ya. Di sini juga membahas hal ini, yaitu oknum Paspampres yang melakukan hal yang tidak terpuji. Di sini dari kompas.com, Panglima TNI Laksamana Yudo meminta anggota pasukan pengaman presiden berinisial Praka RM dihukum mati. Wow. Di sini Panglima TNI minta 3 prajurit penganiaya pria di Aceh dipecat, dan keren lah. Di sini banyak pemberitaan tentang Panglima TNI, yaitu menanggapi tentang ketegasannya untuk dipecat dan bahkan juga dihukum mati. Nah, dari berita ini, yaitu dari FIFA, di sini tegas Panglima TNI minta oknum Paspampres yang aniaya pemuda hingga tewas dihukum mati. Di sini Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono bakal mengawal kasus penculikan dan penganiayaan terhadap pemuda asal Kabupaten Biren Aceh bernama Imam Maskur yang berujung tewas. Imam usai dianiaya Praka RM yang merupakan anggota pasukan pengamanan presiden alias Paspampres, dan ada 2 anggota TNI lain yang terlibat. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda TNI Julius Wijojono mengatakan Panglima TNI prihatin akan kejadian ini, penganiayaan oleh anggota Paspampres yang mengakibatkan korban meninggal. Panglima TNI prihatin
dan akan mengawal kasus ini. Kata dia, kasus ini bakal dikawal Panglima TNI agar pelaku dihukum berat. Nah, bahkan di sini yang melakukan pengawalan terhadap kasus tersebut yaitu langsung dari Panglima TNI, karena di sini merupakan kasus yang sangat wow sekali ya, apalagi juga anggota Pas Pampres loh. Di sini Panglima TNI menegaskan pelaku bakal dipecat dari TNI. Hal itu karena pelaku melakukan tindak pidana berat. Agar pelaku dihukum berat, maksimal hukuman mati, minimal hukuman seumur hidup, dan pasti dipecat dari TNI karena termasuk tindak pidana berat. Melakukan perencanaan pembunuhan, ujarnya lagi. Sebelumnya diberitakan IM, seorang warga Aceh, meninggal diduga pasca diculik dan disiksa oleh anggota pasukan pengamanan Presiden berinisial Praka RM. Ya, semoga sajalah hal tersebut tidak terulang lagi ya setelah ada tindakan tegas dari Panglima TNI ini, yaitu terkait oknum yang diduga melakukan hal-hal yang tidak terpuji ini ya. Menurut saya sangat wow sekali, apalagi juga anggota Pas Pampres ya. Dan di sini juga banyak sekali yang merespon tentang anggota Pas Pampres tersebut, dan bahkan di sini dari Mas Zini, pasti dipecat dari TNI karena termasuk tindak pidana berat. Kawal agar pelaku dihukum berat, maksimal hukuman mati, minimal hukuman seumur hidup, kata Panglima TNI. Dan di sini bahkan juga banyak yang membagikan berita terkait Panglima TNI yang menanggapi kasus oknum Pas Pampres tersebut. Bahkan di sini ditanggapi oleh Papa Loren jelas dan tegas, Panglima TNI akan hukum mati personel Pas Pampres yang membunuh warga di Aceh. Dan bahkan di sini komentarnya semuanya sangat memuji sekali lah, yaitu dari Panglima TNI, yaitu menindak tegas yaitu oknum Pas Pampres yang diduga melakukan hal-hal yang tidak terpuji ini. Bahkan di sini dari Demokrat juga menanggapi, Rifki mengatakan dirinya akan menyurati Panglima TNI Laksana Yugo Margono terkait kasus ini. Entah isi suratnya apa lagi, dan masih banyak lagi lah. Di sini juga ditanggapi oleh Cak Dip, salut Bapak Panglima TNI soal hukum oknum Pas Pampres siksa warga tersebut, maksimal hukuman mati dan minimal juga hukuman seumur hidup. Ya, semoga sajalah bisa menjadikan pelajaran, dan semoga saja juga tidak akan ada oknum lain yang mengulangi perbuatan hal ini. Apalagi juga Panglima TNI tegas akan mengawal kasus tersebut sampai tuntas.